Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap semuanya baik-baik saja ya. Sebelum itu kakak ingin mengucapkan terima kasih karena kalian telah menyempatkan untuk melihat video kakak ini. Tak terasa sudah beberapa bulan kita belajar di rumah serta melakukan beberapa kegiatan hanya di rumah saja dikarenakan adanya COVID-19 ini. Tapi saya harap tidak menurunkan semangat adik-adik ini untuk terus belajar dan terus untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, saya pernah mendengar pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Aswar Munandar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Makassar. Di sini kakak tahu pasti kalian sangat terbebani dengan belajar daring ya, karena banyak kegiatan pembelajaran yang terkendala, tidak berjalan dengan sesuai rencana. Akibatnya berdampak pada kalian ya. Salah satunya itu mungkin kalian merasa bosan karena jarang bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Nah, sebelum masuk ke tahap inti, kakak akan memaparkan terkait materi tentang pribadi sosial mengenai bullying atau bully. Kakak harap kalian semua dapat menyimak dengan baik dan memperhatikan penjelasan dari kakak. Bagaimana? Apakah kalian siap? Baiklah, karena kalian sudah siap, mari kita mendengarkan penjelasan mengenai bullying ini. Anak-anak seperti kalian mungkin sering bercanda dengan teman-teman lainnya. Terkadang mengejek satu sama lain adalah hal yang sudah dianggap biasa. Namun, tahukah kalian kalau tindakan itu bisa termasuk dalam kategori bully? Ya, sebenarnya bully itu apa ya? Yuk kita cari tahu ya, agar kita tidak menjadi pembuli ataupun korban bully. Jadi bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Ya, perbuatan tidak baik itu seperti hal yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong, dan lain-lainnya. Bisa juga menyakiti secara verbal. Ya, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak yang lainnya. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan bully loh. Bully tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Di zaman yang sudah maju ini, bully bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS atau email, ya, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial mereka. Istilah bully melalui gadget biasa dikenal dengan cyberbullying. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari bullying. Jadi adik-adik sudah paham kan mengenai apa itu bullying? Ada juga unsur-unsur bullying menurut Coloroso tahun 2006. Ya, terdapat 4 unsur yang dalam perilaku bullying kepada seseorang. Yang pertama itu ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku bully dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, dan lebih mahir secara verbal. Ya, lebih tinggi dalam status sosialnya, berasal dari ras yang berbeda atau tidak berjenis kelamin yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying ini dapat menciptakan ketidakseimbangan. Yang kedua itu niat untuk mencederai. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional dan atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut. Yang ketiga, ancaman regresi lebih lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bully dapat dan memungkinkan akan terjadi kembali. Ya, bully tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja. Yang keempat, teror. Ya, bully adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Ya, teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan bully. Ya, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bully tersebut. Setelah mengetahui apa itu bully dan unsur-unsurnya, ada juga alasan mengapa orang melakukan hal tersebut. Ya, para pelaku bully ini biasa mendapatkan kepuasan dari menindas orang lain. Ia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa. Ya, karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa juga karena ia mendapatkan popularitasnya di sekolah maupun di lingkungannya karena dia ditakuti oleh teman-temannya. Padahal sebenarnya para pembuli ini akan tidak disukai oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakan mereka. Dan alasan lain mereka menindas orang lain adalah karena mereka iri dengan kelebihan para korban bully ini. Mereka merasa terancam karena kehadiran mereka. Namun
Ada juga orang yang melakukan bully karena mereka mempunyai masalah yang menyebabkan mereka menindas orang lain dan menyalurkan amarahnya kepada orang tersebut. Biasanya, para pembuli tidak menyadari akibat perbuatannya sehingga tidak merasa bersalah. Banyak ahli yang percaya bahwa pelaku bullying ini melakukan hal itu karena mereka juga pernah mengalami hal tersebut di lingkungan lain. Selanjutnya itu ada juga ciri-ciri pelaku dan korban bully. Ya, ciri-ciri pelaku bully adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah. Menurut Astuti tahun 2008, ciri-ciri pelaku bully antara lain: yang pertama, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosialnya di sekolah maupun di lingkungannya. Yang kedua, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolahnya atau yang di sekitarnya. Yang ketiga, merupakan tokoh populer di sekolahnya atau di lingkungannya. Yang keempat, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan atau melecehkan orang lain. Ya, sedangkan menurut Susanto tahun 2010, ciri-ciri korban bully antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara akademis. Ya, korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya. Yang kedua, secara sosial. Ya, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Yang ketiga itu secara mental atau perasaan. Ya, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Ya, kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosialnya itu mereka tinggi. Yang keempat, secara fisik. Ya, korban adalah orang yang lebih lemah. Korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara fisik dibandingkan korban laki-laki. Korban perempuan lebih sering mendapatkan siksaan secara verbal melalui kata-kata atau bullying verbal. Yang kelima, secara antar perorangan. Walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosialnya. Ya, anak korban bully kurang diperhatikan oleh pembina karena korban tidak bersikap aktif. Ada juga peran dan skenario bully. Ya, menurut Salmi Fali tahun 2010, terdapat beberapa terjadinya skenario bullying di sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bully, yaitu pelaku langsung bullying. Ya, siswa yang biasanya dikategorikan sebagai pemimpin, dia berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Yang kedua, asisten the bully, yaitu orang yang menemani temannya melakukan bully. Dia juga terlibat aktif dalam perilaku bully, namun ia cenderung bergantung mengikuti perintah bully dari pemimpinnya. Reinforcing the bully, yaitu mereka yang mendukung temannya untuk melakukan bully. Ya, ada ketika kejadian bullying terjadi, ia ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. Yang keempat, defender adalah orang yang berusaha membela dan membantu korban bully. Ya, karena mereka tidak suka dengan perilaku tersebut. Yang kelima, outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu akan terjadi, namun tidak melakukan apa-apa. Ya, seolah-olah tidak peduli dengan para korban. Ya, karena takut menjadi korban selanjutnya. Yang keenam, victim. Ya, victim adalah orang yang seringkali menjadi sasaran bully. Ya, mereka biasanya memiliki fisik yang lemah dan memiliki sesuatu kekurangan sehingga menjadi korban bully. Dampak bullying terhadap anak. Ya, bullying memiliki dampak yang luas. Selain bagi anak-anak yang menjadi korban, dampak negatif juga dirasakan para pelaku maupun yang melihat perundungan tersebut. Tindakan perundungan telah banyak dikaitkan dengan dampak negatif pada perkembangan anak, termasuk gangguan kesehatan mental, penggunaan narkoba, depresi, hingga bunuh diri. Dampak besar yang terjadi pada korban perundungan yaitu anak korban perundungan dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosialnya, emosionalnya, mental, dan juga masalah akademiknya. Mereka juga bisa merasakan gejala-gejala seperti depresi, cemas, meningkatnya perasaan sedih, perubahan pola tidur dan makan, serta hilangnya minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, tidak jarang korban perundungan kemudian melakukan tindakan balasan yang sangat kejam. Ya, masalah anak-anak ini juga dapat bertahan hingga mereka dewasa. Dampak besar yang terjadi pada pelaku perundungan yaitu anak pelaku perundungan dapat terlibat dalam perilaku kekerasan dan berisiko lainnya. Ya, di mana perilaku ini bisa terbawa sampai mereka dewasa. Mereka akan cenderung agresif dan terlibat penyalahgunaan alkohol,
narkoba, ya melakukan tindak pelecehan seksual, perusakan, bahkan melakukan tindak pidana setelah mereka dewasa. Dampak besar yang terjadi pada anak-anak yang menyaksikan secara langsung perilaku bullying ini. Ya, anak-anak yang menyaksikan perilaku bullying ini dapat mengalami peningkatan penggunaan tembakau, alkohol, atau obat-obatan dan memiliki masalah kelainan mental, termasuk depresi dan kecemasan serta membolos sekolah. Lalu, apakah yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban bully? Yang pertama, temui seseorang yang kita percaya dan beritahu mereka apa yang sedang terjadi padamu. Yang kedua, ya jika perilaku bully ini terjadi di sekolahmu, beritahu seseorang guru atau penasihat di sekolahmu dan tanyakan apa yang bisa ia lakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Yang ketiga, bisa jadi sekolahmu memiliki kebijakan tentang bully dan ada langkah-langkah untuk menanganinya. Yang keempat, jangan takut untuk melaporkan perilaku bullying ini pada pihak yang memiliki wewenang. Jika kamu berani, tandanya kamu menyelamatkan dirimu sendiri maupun korban yang lainnya. Terakhir, yang kelima, ya kalau bisa saat ada mulai tanda-tanda perilaku bullying kepadamu, kamu harus menunjukkan sifat berani kamu dan sifat kepercayaan diri tinggi kamu agar pelaku pembuli ini berpikir ulang untuk melakukan pembulian kepadamu. Cukup sekian yang sempat kakak bawakan mengenai perilaku bullying ini. Ya, kakak harap kalian semua dapat menghindari perilaku yang kurang terpuji ini. Ya, jika ada yang kurang dalam materi kakak ini, mohon dimaafkan karena kakak hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kakak juga sedang belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, semoga kita dapat dipertemukan kembali di lain waktu. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.